Selamat malam dan shalom bagi kita semua. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa melalui sehati di dalam doa. Berdoa bersama segenap jemaat Warakas. Kita bersyukur Tuhan selalu mengasihi kita, menyertai kita, sehingga seluruh aktivitas kita pada pagi hari, siang hingga malam ini, semuanya kita boleh jalani di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kini Tuhan mempersekutukan kita, mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua pada malam hari ini untuk kembali menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, karuniakan kemampuan bagi hamba-Mu ini di dalam membawakan firman-Mu dan juga segenap jemaat Tuhan yang ada di Warakas dan juga yang ada di mana saja. Kiranya kami semuanya boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal 21 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong mencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja.
keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca dari kitab Amsal 21 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-31, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Tuhan sumber hikmat. Tuhan sumber hikmat. Kitab Amsal adalah kitab yang menurut saya sangat unik. Kalau kita membaca dengan teliti, kita mungkin akan mengatakan bahwa kitab Amsal adalah kitab yang menyampaikan pengajaran, menyampaikan kalimat-kalimat pengajaran tanpa banyak basa-basi dan langsung pada intinya, atau tanpa banyak cerita, langsung pada intinya. Di dalam pembacaan kita ada 3 hal yang mendasar yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama, di ayatnya yang ke-20. Di situ penulis Amsal mengajak kita untuk mengevaluasi bagaimana gaya hidup kita terhadap harta yang Tuhan percayakan pada kita. Apakah kita dalam mempergunakan harta yang Tuhan percayakan itu, kita menggunakannya untuk menyenangkan hati Tuhan, atau hanya menyenangkan hidup kita sendiri? Ada orang yang berpikir bahwa harta yang Tuhan percayakan kepadanya hanyalah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Ia tidak menyadari bahwa di dalam harta itu ada juga titipan Tuhan untuk dialirkan bagi orang-orang yang susah, miskin, tak berdaya, dan sebagainya. Keadaan ini membuat dirinya menjadi pribadi yang tak pernah puas dan akan sulit bersyukur, apalagi untuk hidup berbagi dengan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan untuk dapat dengan jujur menilai hidup kita. Yang kedua, ayatnya yang ke-27. Penulis Amsal mengajak kita untuk mengevaluasi sejauh mana motivasi ibadah kita di hadapan Tuhan. Apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan itu baik materi, tenaga, pikiran, maupun waktu, serta segala potensi yang ada, adalah buah dari rasa syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, atau sebagai upaya membujuk Tuhan untuk melimpahkan berkat-berkat-Nya pada kita. Ibadah yang murni adalah ibadah yang disertai komitmen untuk taat dan patuh pada kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki hati kita. Tuhan menghendaki komitmen kita untuk sungguh-sungguh kepadanya. Lalu yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-31, penulis Amsal mengajak kita untuk menyadari bahwa
persiapan apapun yang kita lakukan untuk semua tugas-tugas kita yang akan kita kerjakan, semuanya akan sia-sia tanpa menghadirkan Allah di dalamnya. Allah mau kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, dan Ia pun juga menghendaki agar kita menyerahkan kepadanya di dalam doa untuk apa yang tidak bisa kita kerjakan. Allah akan menolong kita meraih keberhasilan, asalkan kita setia mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dan menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita tidak mampu untuk kerjakan. Jangan pernah merasa bahwa semua akan beres dengan mengandalkan semua kemampuan yang ada pada diri kita. Tanpa keterlibatan daripada Allah, kita tidak akan bisa untuk berhasil di dalam hidup kita. Mari kita setia belajar firman Tuhan, karena kita akan memiliki hikmat yang daripada Tuhan, agar kita bisa meraih hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin firman-Nya. Kita mengangkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali datang mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Melalui pembacaan kami pada malam hari ini, ada 3 hal yang menjadi pembelajaran bagi kami semuanya. Ya Tuhan, kiranya tanamkan itu di dalam hati kami, supaya kami senantiasa mengingatnya, dan juga kami boleh melakukannya di dalam sepanjang hari hidup kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, karuniakanlah kami senantiasa hikmat-Mu di dalam memahami setiap hal di dalam hidup ini. Kami percaya bahwa dengan hikmat Tuhan, Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi
yang senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam segala kehidupan kami di sepanjang hari ini. Pagi, siang, hingga malam ini, kami boleh merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Segala aktivitas kami juga boleh kerjakan. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga selalu berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di dalam berbagai pergumulan kehidupan, sakit penyakit, mencari pekerjaan, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, Engkau yang mengetahuinya, kepadamu kami menyerahkan. Mari Tuhan menjamah yang sakit dalam proses pemulihan di rumah maupun di rumah sakit, bahkan yang sedang terpapar di rumah sakit saat ini. Karuniakan kekuatan, kesehatan bagi medis, dokter dan perawat di dalam memberikan perawatan, sehingga melalui jamahan, melalui kasih Tuhan, perawatan daripada dokter boleh memberikan kesembuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami akan menyongsong tidur kami, Tuhan kiranya melindungi dan menyertai, supaya kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa ujian penyembahan kita kepada Tuhan itu akan semakin menguatkan iman kita, dan mari kita selalu semangat untuk mengambil bahagian di dalam persekutuan kita, secara khusus di dalam sehati berdoa bersama. Selamat malam dan sampai jumpa pada sehati di dalam doa pada edisi berikutnya. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.